Selamat datang di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor, itu hebat. Podcast YLBH Apik Sulawesi Tengah didukung oleh Routers Indonesia melalui program Janji. Dan kali ini saya Gaby Dan saya Arya Riansyah yang akan menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu sendiri. Tujuan dari podcast ini adalah untuk mengkampanyekan serta memberitahu kepada masyarakat di luar sana tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, Kak Gap, pada kesempatan kali ini nih kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Tapi sebelum itu, untuk ngebahas ke sana, kira-kira apa sih Kak esensi dari Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu sendiri? menurutku ya. Oke. Kalau saya ini sebenarnya merupakan suatu momen nih bagaimana banyak orang untuk mengetahui sebenarnya ada loh hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi suatu kampanye masif untuk menyadarkan kepada masyarakat secara luas terkait bahwa sebenarnya di rentan waktu 25 November sampai 10 Desember ada yang namanya peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan secara internasional gitu, Ardi. Betul banget, sayangnya walaupun itu sudah ada sangat masif di sosial media, tapi banyak sekali masyarakat kita yang ternyata tidak tahu akan hal itu. Iya, benar. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Pastinya udah lihat di thumbnail YouTube dan Instagram kita. Langsung saja, silakan, ini merupakan narasumber kita semuanya. Kita kehadiran ada Kakak Titi dan juga ada Kak Maspa dan juga ada Kak Maria Grace tentunya di sini. Iya. Mungkin bisa nih perkenalkan diri dulu, Kak Titin, Kak Maspa, dan Kak Maria. Ini kesehariannya apa, terus nyamannya sebenarnya dipanggil apa, siapa sih? Gitu. Mungkin mulai dari Kak Titin dulu. Silakan. Saya Titin, panggilan kesehariannya hari-hari saya selain sebagai pengacara, juga sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Iya. Wah, pengacara dan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bener-bener life balance banget ya, keren banget. Iya. Oke, baik Kak Titin. Oke. Jadi dipanggilnya Kak Titin. Kak Titin, Berarti gitu. kami tidak salah dong di awal ya. Iya, Kak benar Titin. banget kan. Oke, selanjutnya ada Kak Maspa ya Kak. Boleh nih Kak Maspa memperkenalkan dirinya dan kesehariannya. Oke, terima kasih. Saya memang Maspa. Nama saya, keseharian saya itu adalah selama ini kan sebagai orang yang dimandatori untuk menjalankan tugas-tugas advokasi dan pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Sulawesi Tengah dan juga sebagai guru pemberdayaan. Luar biasa sekali ya. Keren ya. Tentunya teman-teman narasumber kali ini semuanya tentang perempuan juga. Semuanya ngebahas tentang perempuan dan juga concernnya terhadap pemberdayaan perempuan. Dan satu narasumber lagi yang sangat luar biasa tentunya dari social media enthusiast juga. Silakan Kakak. Oke, ya saya Maria Grace, lebih sering dipanggil Aceh atau Grace. Oke. Tapi kalau boleh panggil Grace saja. Oke, kita panggil Kak Iya, Grace. itu. Kemudian untuk pekerjaan hari-hari saya di bidang kecantikan sebenarnya. Saya di bidang makeup artist, kemudian punya studio kecantikan. Dan saya juga cukup aktif di sosial media. Luar biasa. Wah, mendengar profil sepintas dari kakak-kakak ini kayaknya menarik nih. Sangat-sangat menarik. Apalagi momennya pas nih di 16 HKTP. Betul banget. Nah, mungkin kita bisa mulai nih bincang-bincang yang mungkin lebih serius. Kita mulai dari Kak Titin dulu ya Kak ya. Oke, Kak Titin dengan kesehariannya sebagai pengacara dan juga ibu rumah tangga, sebenarnya apa makna 16 HKTP bagi Kakak? Terus pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kak Titin melalui 16 HKTP ini? Iya. Seperti yang kita sering dengar bersama selama ini ya, kalau disebut soal hak KTP pastikan istilahnya adalah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, di mana kita memaknainya sebagai salah satu momentum atau sebuah kampanye yang selalu setiap tahunnya itu diperingati di seluruh dunia secara internasional, dan kemudian juga dari momentum ataupun kampanye ini memang selalu menyuarakan tentang isu-isu kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kemudian juga dari hal itu juga peringatan yang sudah dilakukan itu sebagai wujud sikap untuk mendorong serta mencegah ada upaya pencegahan, kemudian mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang selalu mengalami kekerasan baik secara fisik maupun adanya ketidakadilan gender. Kemudian juga dari kampanye-kampanye itu juga kita berharap bahwa tentunya masyarakat juga tahu, sadar
paham, kemudian dia berani untuk bergerak bersama untuk menyuarakan isu-isu kekerasan yang selalu dialami oleh perempuan. Dan tentunya dari kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan ataupun pelanggaran HAM. Betul. Itu seperti. Kemudian pesan ya, pesan yang ingin disampaikan, kami berharap tentunya dari kasus-kasus yang sudah dialami oleh banyak sekali perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia, tentunya itu tadi, peringatan ini bukan hanya sekedar momentum dalam 16 hari anti kekerasan, tetapi memang setiap menit, setiap detik kita terus berupaya untuk menyuarakan isu-isu kekerasan yang dialami, sehingga kekerasan yang ada di seluruh dunia itu tidak lagi terjadi, seperti itu. Jadi salah satu bentuk upaya gerak bersama. Betul. Ya. Dan ini juga saya berpikir bahwa dengan momentum yang ada itu kalau bukan dari kita, siapa lagi? Saya rasa sangat bagus sekali kalau kita ngebahas tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang dibilang kakak sendiri bahwa kita harus sounding itu sekeras-kerasnya. Karena kampanye terhadap anti kekerasan perempuan itu walaupun banyak orang tahu, tapi tidak terrealisasikan. Tidak berani. Betul. Jadi kita harus tetap menyuarakan terus-menerus tanpa berhenti. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nice sekali. Nice banget. Dan berikutnya kita ngomongin tentang perempuan. Kak Maspa sendiri concern terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri, terhadap perempuan tentunya, lingkup-lingkup perempuan dan apa yang terjadi terhadap perempuan. Kak, mau nanya nih, kira-kira sebenarnya apa sih akar dari permasalahan itu sendiri sehingga kekerasan terhadap perempuan masih kerap kali terjadi? Ya. Kalau kita berbicara soal akar ya, berarti bukan berbicara soal ranting dan juga cabang-cabang maupun daun, tapi ini adalah akar masalah. Sebenarnya kalau kita secara pribadi, akar persoalan itu ya yang pertama itu adalah cara berpikir kita dulu, mindset kita berpikir dulu. Kalau kita merasa bahwa orang selain daripada diri kita sendiri itu adalah mitra kita, yang kita juga akan memartabatkan harkat dan martabatnya, bahwa kita tidak akan melakukan kekerasan baik secara psikis, baik secara fisik, baik secara seksual, baik secara ekonomi, karena kita yakin dan percaya bahwa dia mempunyai hak atas otoritas diri dia sendiri. Itu dulu. Kalau semua kita berpikir sama, bahwa tubuh dia itu adalah otoritas dia, cara berpikir dia adalah otoritas dia, tindakan dia adalah otoritas dia, tetapi bagaimana cara berpikirnya itu tidak melakukan pembahayaan kepada orang lain, kan gitu toh. Jadi kalau menurut saya itu diawali dari diri sendiri, bagaimana kita menghargai hak setiap individu, hak setiap perempuan, hak setiap anak, hak orang lain yang kita tidak menganggap bahwa mereka itu adalah bagian daripada manusia yang kita jaga keutuhannya, yang kita jaga martabatnya, yang kita jaga solidaritas sesama dia, karena pada dasarnya kita tidak boleh melakukan pelanggaran hak apa yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Luar biasa, keren. Hak otoritas, saya langsung menggaris bawahi soal hak otoritas terhadap diri sendiri. Ini sangat penting ya, karena kadang kita merasa bahwa tidak sadar apa sih haknya kita. Begitu, bahkan kita membuat diri kita itu malah menjadi korban begitu tanpa kita sadari. Jadi memang kita harus perlu sadar terkait hak otoritas terhadap diri kita. Nah, menarik sekali ya. Nah, kemudian nih saya mau bertanya sama Kak Maria Grace, yang sebenarnya tadi Kak Maria Grace sudah sampaikan juga bahwa aktif di media sosial. Nah, tantangannya juga pasti banyak ya. Sebagai seorang perempuan yang cukup aktif di media sosial, pernah tidak sih Kak Maria Grace mengalami atau bahkan pernah lihat begitu kekerasan yang dihadapi oleh perempuan, apalagi khususnya Kak Maria Grace ini cukup aktif di media sosial? Oke. Kalau saya pribadi mengalami itu lebih banyak di sosial media. Mungkin teman-teman kakak juga tahu kekerasan secara verbal ya, melalui kata-kata gitu. Dan saya pribadi mungkin pernah merasakan, tapi saya tidak begitu mau ingat gitu, karena tidak mau terlalu lihat misalnya dari komentar-komentar kayak gitu. Kemudian kalau melalui teman-teman itu cukup banyak teman-teman cerita melalui kekerasan verbal maupun non verbal. Jadi di luar sosial media pun gitu. Jadi tadi saya dengar penjelasannya Kak Titin itu begitu banyak juga teman-temanku yang tidak berani melapor ketika mereka mengalami kekerasan, apalagi kekerasan non verbal, karena mereka takut, mereka malu gitu. Dan untuk saya sendiri menanggapi hal tersebut sangat disayangkan, karena ketika mereka mengalami kekerasan tersebut, mereka tuh jadi tidak berani dan
merasa putus asa. Nah, apalagi kalau mereka tidak menemukan lingkungan yang baik untuk bisa merangkul mereka, mensupport mereka, akhirnya mereka tidak bisa bangkit dari hal tersebut. Memang mengalami kekerasan itu tidak bisa kita lupakan. Kita akan terekam terus di memori kita seumur hidup. Tapi mungkin saya rasa melalui lingkungan yang baik kita bisa mendapatkan melalui hal tersebut, trauma tersebut. Jadi memori tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa melewatinya dengan baik. Mungkin dengan kegiatan yang baik, dengan cara berpikir yang lebih baik, seperti tadi yang Kakak sampaikan, bagaimana kita bisa berpikir kalau kita ini juga memiliki kemampuan. Betul. Luar biasa, membentuk lingkungan yang suportif itu sangat benar-benar susah ya, karena bagaimanapun ternyata banyak sekali perempuan yang mendapatkan kekerasan secara masif lewat baik sosial media maupun secara langsung. Ternyata lingkungan mereka juga banyak yang tidak mendukungkan hal itu, dan itu tuh sangat-sangat susah untuk kita wujudkan untuk saat ini. Kati ngebahas tentang lingkungan yang tidak suportif dan sebagainya dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, Kak. Kira-kira ada nggak sih gambaran atau kasus kekerasan terhadap perempuan yang kerap kali terjadi, yang saat ini selalu terulang kembali seperti itu, Kak? Iya, kalau gambaran kasus yang sering sekali terjadi sih sebenarnya beragam ya, karena memang perempuan-perempuan yang ada di sekeliling kita itu kadang ada yang tahu tapi tidak sadar, kemudian ada yang sadar tetapi tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut. Jadi seperti yang saya gambarkan, memang kekerasan-kekerasan itu kerap kali terjadi di ranah yang domestik, terutama dalam kasus KDRT. Itu sering kali terjadi. Dan dari rentan waktu penanganan atau pendampingan yang dilakukan oleh LBH Apik dari tahun 2023 ya, khususnya di Januari sampai Oktober 2023 ini, ada sekitar 97 kasus yang diterima dan juga didampingi baik secara litigasi maupun non litigasi. Tetapi untuk kasus di litigasi sendiri itu ada sekitar 20 kasus, dan memang tingkatan kasusnya itu yang lebih tinggi adalah kasus perceraian, di mana kasus perceraian itu dilatar belakangi oleh KDRT baik secara fisik, psikis maupun penelantaran ekonomi. Dan ketika kita coba tarik lagi persoalan-persoalan yang ada di dalam KDRT terjadi, ternyata memang yang sekarang ini lagi booming. Kenapa sampai kasus KDRT itu terjadi, yaitu tadi, pertama, pasangan yang selalu mengulang-ulang kesalahan. Misalkan yang lagi marak sekarang ini adalah kasus sabu-sabu. Terus yang kedua, judi online. Itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana keberlanjutan ekonomi itu sendiri. Kemudian soal perselingkuhan. Perselingkuhan yang biasa terjadi itu melalui media massa. Nah, kemudian kekerasan-kekerasan verbal lainnya itu sudah sebenarnya dalam satu lingkup ya, itu masih dari satu contoh kecil aja di KDRT. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang lainnya? Itu seperti gambaran-gambaran yang itulah yang memang menjadi satu momok terbesar juga bagi kami, terutama bagi para pendamping yang memang selama ini merasa bahwa kenapa sih kita sudah sering loh melakukan kampanye, kita sudah sering melakukan sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya, bahkan kita selalu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, memang belum seluruhnya, tetapi setidaknya kan dari pemerintah maupun lembaga layanan sosial lainnya, terutama bagi lembaga-lembaga yang memang concern terhadap perempuan dan anak, itu ternyata belum juga bisa memberikan satu efek yang betul-betul sangat ampuh ya menurut saya. Kemudian juga dari pemerintah daerah juga, nah terutama juga dari negara yang memang selama ini mencoba juga untuk memberikan satu payung hukum terhadap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi pada dasarnya memang kekerasan itu beragam, tetapi memang kalau untuk LBH Apik sendiri kasus perceraian itu lebih tinggi karena itu tadi dari faktor-faktor KDRT yang kerap terjadi, dan memang sangat-sangat disayangkan ya, kenapa tidak ada kesadaran bagi para pelaku untuk menghentikan kasus tersebut. Seperti itu. Wah, jadi Kak Titin sudah mulai menyinggung nih bahwa sebenarnya banyak kasus yang terjadi pada perempuan, apalagi sampai harus menyinggung soal ekonomi, psikis, dan juga fisik teman-teman perempuan. Nah, kemudian Kak Titin juga berbicara berdasarkan data pendampingan kasus di Apik, yang paling banyak itu perceraian dan juga KDRT. Nah, saya mau coba tanya ini kepada Kak Masma, melihat dari yang sudah Kak Titin sampaikan tadi, kira-kira sebenarnya melihat dari masalah ini apa yang perlu dikuatkan kepada perempuan? Jika ada, kira-kira bentuknya seperti apa sih, Kak? Oke. Ya, kalau kita berbicara tentang salah satu faktor ya adalah ekonomi.
untuk skala Sulteng ya, bahwa Sulteng itu menduduki ranking ke-9 terkait kemiskinan ekstrim se-Indonesia sejagat raya saat ini. Jadi kalau kita berbicara soal data misalnya, bahwa wajah kemiskinan itu adalah berwajah perempuan. Ya, kalau wajah kemiskinan itu berwajah perempuan, ya, yang harus kita pahami bersama juga, kalau kita mengambil tarik benang merahnya kemari, semakin ke sini semakin ke jelas nampak bahwa jika perempuan tidak mandiri secara ekonomi, maka dia akan ketergantungan ekonomi dengan suami. Dan jika suami juga tidak mandiri secara ekonomi, maka dia juga akan ketergantungan ekonomi dengan mertua-mertua. Dan jika mertua-mertua juga tidak mandiri secara ekonomi, bahwa ini adalah potret kemiskinan yang diawali dari kemiskinan rumah tangga tadi. Sulteng itu adalah menduduki angka tahun 2019, angka ketiga pernikahan anak tertinggi se-Indonesia, dan saat ini kita menduduki angka kelima, juga angka pernikahan tertinggi se-Indonesia, yang menyebabkan juga salah satunya adalah dari dampak pernikahan anak ini adalah stunting. Sulawesi Tengah itu urutan ke-7 angka stunting tertinggi se-Indonesia. Hal ini karena 1000 hari pertama kehidupan di dalam janin, kalau memang kasusnya seperti yang disebutkan oleh Mbak Titin adalah KDRT, bisa jadi ibu hamil itu yang menyebabkan tadi anaknya stunting adalah korban dari KDRT. Kalau menurut saya ya, yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana perempuan terlibat dalam proses perencanaan, dimulai dari musdus, musdes, musrembangdes, itu mengambil alih, mewarnai keputusan itu, bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuannya. Nah, itu dulu. Diwarnai kebijakannya, dituangkan dalam dokumen RPJMDes-nya, RPJMD daerahnya, RPJMD kabupatennya, provinsinya maupun RPJM nasionalnya. Agar kegiatan ini, agar proses pencegahan ini terkait penanganan kasus misalnya ya, kalau memang salah satu faktor itu adalah ekonomi, jadi tidak bisa dilakukan hanya sendiri orang, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu desa, tidak bisa dilakukan oleh satu kabupaten, tapi ini adalah bersinergi, berkolaborasi. Kalau tidak, untuk mencapai Indonesia pencapaian Indonesia emas itu juga akan menjadi masa tanda tanya. Tetapi harus kita akui bahwa SDG saat ini adalah gagal. Desa tanpa kemiskinan itu gagal, karena potret kemiskinan di Sulteng itu urutan ke-9 dari se-Indonesia. Jadi angka pernikahan anak tinggi di Sulteng itu juga mencerminkan bahwa SDGs kita gagal. Jadi ini akan menjadi catatan penting kita di Sulawesi Tengah, bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi kemiskinan kita pun juga tinggi. Kalau angka nasional itu adalah 2,04%, tetapi angka Sulteng saat ini kemiskinan menjadi 3,02%. Itu artinya tinggi. Ini angka kasus yang terjadi di Indonesia ya Kak ya, Kak Maspa, yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan saat ini di Sulawesi Tengah. Jadi saya sampaikan tadi bahwa faktor ekonomi adalah salah satu pengaruh terjadinya kekerasan terhadap perempuan tadi. Jadi Sulteng itu kalau memang angka kemiskinannya juga tinggi, itu juga kita harus lihat bahwa salah satunya karena Mbak Titi tadi sampaikan bahwa KDRT itu terjadi karena persoalannya faktor ekonomi. Jadi harus kita pahami angka perceraian di Sulteng juga itu urutan ke-4 se-Indonesia sejagat raya. Ini angka kasus ini pasti tidak lepas dari peran pemerintah ya Kak ya. Menurut Kakak kira-kira pesan untuk pemerintah terhadap angka kasus yang terjadi khususnya di Sulawesi Tengah ini apa sih Kak? Gerakan bersama. Saya sampaikan tadi, gerakan bersama kita dimulai dari musdus, musdes, musrembangdes, direncanakan di level desa, di level RT, di level kelurahan, di level kabupaten, di level provinsi. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu individu, tetapi ini adalah bukan cuma soal programnya, tapi bagaimana mekanisme penganggarannya. Karena kalau cuma program tidak didukung oleh anggaran itu juga nonsens. Jadi seperti itu. Jadi benar sekali, kita harus melibatkan perempuan dalam segala sektor. Itu sangat-sangat penting teman-teman, karena untuk tahu apa yang terjadi terhadap perempuan itu sendiri, perlu ada perspektif dari perempuan. Dan masyarakat pun juga pemerintah tidak melibatkan akan hal itu. Dan tentunya Kak, perempuan yang seperti dibilang Kak Maspa tadi selalu identik dengan weakness, kelemahan. Entah kenapa ketika berhubungan dengan kemiskinan, perempuan selalu menjadi suatu gambaran yang sangat identik. Sangat itu sangat, itu ironik sekali menurut saya. Dan tentunya
perempuan bergantungan, selalu memberikan stigma terhadap perempuan. Nah, untuk Kak Grace sendiri nih Kak, perlukah perempuan itu harus kuat? Oke, menurut saya itu paling penting, kita perempuan harus kuat. Dan kuatnya dalam arti apa? Dalam situasi apapun. Mungkin dalam waktu kita belum nikah atau sudah menikah. Tadi saya menangkap kakak menyampaikan faktor yang paling mempengaruhi tentang ekonomi. Saya belum berkeluarga, saya belum menikah, tapi satu hal yang saya pengen belajar, dan mungkin juga teman-teman di luar sana bisa mengambil kalau ini hal yang positif, bahwa kalau kita itu tidak harus bergantung pada pasangan misalnya. Maksudnya bergantung secara 100%. Kita perempuan harus berdaya, tapi menurut saya jangan melewati batas. Maksudnya melewati batas itu mungkin pada saat kita sudah berkeluarga, kita tidak melupakan tanggung jawab yang harus kita perhatikan juga. Misalnya mungkin nanti kita sudah memiliki anak gitu, jadi tugas sebagai ibu rumah tangga mungkin. Tapi ketika kita bisa berdaya juga membantu pasangan kita dalam mungkin pencarian ekonomi, karena tadi faktornya saya dengar begitu banyak tentang faktor ekonomi. Akhirnya ketika pasangan kita mungkin tidak bisa mencukupi apa yang seharusnya, kita pun sebagai perempuan bisa membantu, jadi penolong mungkin dalam keluarga tersebut. Itu sih yang mungkin secara kuatnya dalam keluarga sebagai istri mungkin ya, itu bisa menjadi penolong, itu kan kuat tuh, saya rasa kuat. Kalaupun kita belum keluarga, saya juga belum berkeluarga, kuat untuk bagaimana ya kita bisa membangun diri kita ini. Jadi kita siap bagaimana nanti ketika mau masuk ke jenjang berikutnya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul banget yang seperti dibilang kakak, bahwa perempuan yang mandiri berdikari itu tidak berarti kita melemahkan esensi dari laki-laki itu sendiri. Karena banyak sekali kak di luar sana ternyata laki-laki menganggap bahwa ketika perempuan mencoba untuk mencari nafkah mandiri, mereka selalu merasa bahwa itu merupakan pekerjaan laki-laki, dan lagi-lagi konsep patriarki dan sebagainya yang menyebabkan bahwa laki-laki itu harus merasa above all, di atas semua dari perempuan itu sendiri. Merasa kayak seperti terlampaui ya. Betul, ya kan? Ya, menarik sekali ya Kak Grace. Tadi mungkin Kak Grace menyampaikan soal keseimbangan mungkin antara perempuan dan laki-laki. Jadi ada balance ya antara pekerjaan dan perempuan dan juga laki-laki, apalagi faktor yang sudah disampaikan tadi menurut Kak Titin dan juga Kak Maspa adalah salah satunya adalah ekonomi. Memang ini merupakan suatu hal akar masalah ya kalau mau dibilang, karena di mana-mana pasti soal ekonomi menjadi satu hal yang perlu diperdebatkan kadang-kadang. Tapi menurut Kak Maria Grace ini jika sudah berkeluarga juga ini penting nih ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, apalagi dalam hal ekonomi. Nah, berkaitan dengan itu juga Kak, saya mau bertanya kepada Kak Titin, mau tanya melihat dari case yang ada se-Indonesia mungkin atau bahkan se-Sulawesi Tengah, menurut kakak sejauh ini apakah negara sudah hadir dan telah menjamin perlindungan terhadap perempuan? Iya. Secara normatif, saya berpikir bahwa negara itu sebenarnya sudah hadir dan memang harus selalu hadir dalam memberikan pemenuhan keadilan, terutama menjadi payung keadilan bagi perempuan dan anak perempuan terutama yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis dan lain sebagainya, dan juga ketidakadilan gender yang kerap dialami gitu, termasuk tadi ada yang namanya pelabelan dan lain sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk kekerasan yang kerap kali terjadi. Nah, hadirnya pemerintah itu dengan beberapa undang-undang ya, apalagi yang menjadi satu satu gebrakan yang memang betul-betul ini pada tahun 2004 itu ada undang-undang PKDRT yang memang memberikan satu produk hukum yang memberikan jaminan terhadap perempuan-perempuan khususnya di ranah domestik yang mengalami kekerasan. Kemudian ada undang-undang perkawinan tahun 74 yang sekarang sudah diperbaharui sebagian pasalnya. Kemudian juga ada undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan daripada undang-undang nomor 23 tahun 2002 soal perlindungan anak. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang TPKS. Namun dari produk-produk hukum yang sudah dihadirkan oleh negara terutama ataupun juga dari pemerintah yang melalui Perda-Perda maupun Perbub dan Pergub lainnya. Di sini sebenarnya kita juga masih mengalami satu kendala ataupun tantangan yang sangat besar juga sih pada proses penanganan kasus.
Nah, misalnya salah satu contoh di Undang-Undang PKDRT yang sekarang ini menjadi pasal yang perlu dikulik kembali ya, karena memang PKDRT ini, Undang-Undang PKDRT ini sudah berjalan selama 19 tahun. Ternyata kita refleksi kembali, ada satu pasal yang memang selama ini menjadi tantangan terbesar ketika kita melakukan ini, itu pasal 55 soal pembuktian. Di mana dari pasal undang-undang tersebut menyebutkan soal bagaimana seorang saksi korban saja itu sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa kayak perbuatannya gitu. Tetapi dengan dibantu dengan suatu alat bukti sah lainnya. Tetapi ternyata pasal 55 ini bertentangan dengan bunyi pasal 185 ayat 2 di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana ternyata satu keterangan saksi itu tidak bisa menjadikan satu alasan, maksudnya ini gambarannya aja, satu alasan bahwa terdakwa itu memang bersalah dalam melakukan perbuatannya seperti itu, dan dia harus didukung dengan keterangan saksi yang lainnya kayak gitu ataupun alat bukti lainnya. Jadi ini sangat bertentangan sekali. Jadi kita merasa bahwa oh ternyata dari pasal yang sudah dimasukkan dalam produk hukum tadi itu, pada saat implementasinya juga itu masih butuh perhatian-perhatian khusus, sehingga apa yang menjadi yang menjadi kegelisahan daripada teman-teman pendamping, terutama juga kepada korban-korban yang mengalami kekerasan, itu butuh diperbaharui kembali seperti itu, untuk menjadikan pemenuhan terhadap keadilan yang ingin diharapkan oleh korban itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang pada dasarnya negara itu sudah hadir ya melalui produk-produk hukum yang ada, tetapi memang perlu dalam implementasinya juga selalu mengawal hal ini, dan memang bukan hanya negara saja sih yang mempunyai peran penting, tetapi kita semua yang ada di lingkungan gitu tersendiri atau mungkin dari seluruh dunia, kita juga punya peran untuk kiranya kita terus menyuarakan daripada kasus-kasus yang terjadi harus dihentikan seperti itu. Itu menurut saya. Ya, berarti negara sudah hadir dalam bentuk produknya, tetapi dalam implementasinya kita masih mengalami kendala pun tantangan-tantangan yang memang perlu diperhatikan secara lebih ini lagi. Ya, gitu. Berkaitan dengan itu Kak, boleh tidak sih di-sharing kepada Sobat APIK, kira-kira ada tidak dalam pendampingan kasus yang Kakak dampingi, ada satu kasus yang mungkin sangat susah penyelesaiannya, kira-kira kasus apa itu Kak? Iya, kalau kasus yang susah diselesaikan ya, menurut saya itu terutama kasus pelecehan seksual, itu memang agak sulit sekali, karena itu tadi kalau misalkan secara fisik kekerasan seksual itu kan jelas ya, ada bukti visumnya, robek kah atau apa segala macam kayak gitu. Tetapi kalau secara psikis itu juga akan akan sulit kita membuktikan soal bagaimana sih pelecehan yang dialami gitu. Tetapi kan kita juga tidak perlu harus diam di tempat saja. Kita juga berusaha bagaimana sekiranya kasusnya memang kita dampingi itu bisa dibuktikan gitu terutama. Jadi kita berupaya dengan melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga layanan, terutama juga di DP3A atau melalui UPT PPA. Di situ ada teman-teman yang memang disediakan untuk sebagai tenaga ahli. Misalkan kita butuh psikolog untuk bisa menjabarkan soal apa sih yang dialami ini korban, terutama di pelecehan itu sendiri. Nah, dari hal itulah yang sebenarnya bisa menjadi satu petunjuk bagi kita semua untuk mengungkap persoalan yang ada. Kemudian juga sekarang dengan adanya Undang-Undang TPKS itu juga menjadi satu obat buat kita semua ya, karena memang selama ini ketika ada kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang dialami, itu memang kita agak kesulitan dalam proses pembuktiannya gitu. Jadi memang dari beberapa teman-teman pendamping itu butuh adanya semacam koordinasi dan komunikasi yang lebih aktif. Kemudian jaringannya memang harus diperkuat. Kemudian kita harus sering selalu bertemu dengan teman-teman, misalkan APH, aparat penegak hukum, soal ini loh yang masalah yang kita hadapi, kira-kira apa yang menjadi solusinya kayak begitu, seperti itu. Dan ini juga menjadi satu persoalan juga kemarin pada saat saya melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di APIK Jakarta, terus membahas soal bagaimana, merefleksi ya soal bagaimana Undang-Undang PKDRT yang sudah 19 tahun berjalan ini. Saya berpikir bahwa ketika ada korban KDRT misalkan, itu mengalami kekerasan secara fisik dan itu butuh yang namanya proses pemulihan ya, perawatan di rumah sakit. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang misalkan dia hanya mempunyai BPJS, itu kan tidak bisa tercover ya kayak gitu. Itu saya coba tanyakan ke teman-teman dan alhamdulillah waktu itu ada teman-teman dari Komnas Perempuan menyampaikan bahwa
kalau misalkan hal itu terjadi, maka kita bisa menghubungi mereka untuk bisa berkoordinasi soal bagaimana menyelesaikan dana-dana yang mungkin bisa keluar dari, maksudnya yang bisa muncul dari proses pemulihan itu sendiri melalui dompet istilahnya, aku kok lupa gitu, yang perempuan-perempuan kayak gitulah, ada kayak semacam donasi khusus kayak gitu. Itu sih ya untuk sekarang ini masih seperti itu. Tetapi kalau untuk secara realnya memang kita juga masih bingung untuk menentukan ini arahnya mau kemana kayak gitu. Seperti itu sih. Betul banget Kak, berarti berbicara tentang pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, walaupun ada undang-undangnya dan aturannya, kerap kali perempuan selalu dilabeli. Betul. Selalu, nggak tahu kenapa, tapi kalau kita dengar belakangan hari ini, kalau kita dengar selalu di sosial media, perempuan itu selalu dilemahkan. Ketika perempuan menjadi kekerasan, terutama seksual secara verbal di sosial media nih, selalu perempuan yang kayak dilabeli dengan stigma, dan itu tentu saja membuat banyak perempuan yang menjadi voiceless, ya kan? Nah, untuk Kak Maspa sendiri Kak, mengenai voiceless tadi, perempuan yang dilabeli, bagaimana mereka bisa keluar dari hal seperti ini? Bagaimana cara menguatkan mereka agar mereka tuh sebenarnya punya suara, dan mereka tuh dilindungi hak-hak mereka Kak? Bicara label ya, cap, stereotype. Jadi kalau kita berbicara soal itu memang salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Kalau kita berbicara tentang bentuk ketidakadilan gender, ya untuk saat ini ya, saya pakai skop Sulteng saja. Saat ini faktor itulah yang mendasari melemahkan sifat perempuan, karena dia tidak merasa percaya diri untuk beradaptasi kembali. Tetapi tugas kita adalah menguatkan kembali, tetapi setiap orang itu butuh proses. Tidak ada yang instan ketika kita harus menguatkan mereka, tetapi kita memang butuh proses dalam hal bagaimana menguatkan. Misalnya ya, kalau korban yang sudah tahu dia janda, dikatakan lagi janda, label-label seperti ini yang membuat perempuan itu tidak mau menjadi janda, karena ada label negatif, janda pirang lah, janda inilah, janda itulah, padahal kekerasan yang dialaminya itu sangat tidak manusiawi, tetapi memilih untuk diam dan bertahan hidup bersama pasangannya ketimbang memilih cerai. Ini adalah persoalan yang dialami banyak perempuan. Karena itu dipengaruhi ya, satu hal yang menjadi kita yang harus kita itu dipengaruhi oleh faktor adalah budaya patriarki. Ya, budaya patriarki yang masih mengakar saat ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Ya, selagi itu masih mengakar, itu kita keluar dari zona nyaman untuk tidak mengalami kekerasan, misalnya tidak mengalami stigmatisasi, misalnya tidak mengalami marginalisasi, misalnya tidak mengalami diskriminasi, misalnya itu perlu kita perangi bersama, karena budaya itu budaya yang dimana membuat perempuan semakin tersudutkan. Jadi menurut hemat saya, yang harus kita lakukan bersama itu adalah pertama adalah kesadaran hukumnya, karena menurut regulasi negara sudah hadir, ada layanan SAPA 129 ketika mengenai hal itu adalah wujud nyata bahwa negara hadir di sekitar kita. Tetapi yang harus kita kuatkan adalah bagaimana peran tokoh agama, bagaimana peran tokoh adat, bagaimana peran tokoh pemuda, bagaimana peran tokoh masyarakat, bagaimana juga peran pasutri. Jadi pasangan suami istri, karena menikah itu bukan urusan coba-coba, tetapi kalau pernikahan ini adalah bagaimana tugas mulia kita bersama. Urusan anak itu adalah urusan hak bersama sebenarnya. Kesetaraan gender di dalam rumah tangga itu perlu. Jadi sekalipun pada dasarnya kita adalah istri, tapi bukan berarti kita itu adalah orang di bawah, kan gitu toh. Tapi kita ini adalah mitra bersama pasangan kita. Jadi seorang laki-laki bukan berarti dia adalah orang yang dianggap super power misalnya, enggak. Tetapi pada dasarnya antara kita dan laki-laki itulah yang membedakan adalah akhlaknya saja. Karena di mata Tuhan setiap manusia itu adalah sama kedudukannya. Tetapi persoalan dia melakukan tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan atau anak itu di luar konteks kita. Itu adalah persoalan personalnya. Kalau regulasinya sudah ada, misalnya begitu toh, regulasinya sudah hadir, negara sudah hadir dengan produk-produk hukumnya. Tetapi kok
kekerasan masih sering terjadi. Berarti ada yang bermasalah di situ, ada yang terputus di situ. Ini yang harus kita lihat bersama itu adalah manusianya. Saya kembali ke orang personalnya tadi. Selain produk hukumnya adalah budayanya yang menguatkan itu. Nah, budaya, struktur, ini yang harus kita lihat bersama dan kita kaji bersama. Bagaimana perempuan dan laki-laki ini bisa setara misalnya, tidak mengalami diskriminasi, tidak mengalami lagi kekerasan berbasis gender misalnya. Yang perlu dikuatkan itu adalah kembali ke internal kita, kembali ke personal kita, kembali produk hukum itu dijalankan dan implementasikan. Bukan hanya sebuah dokumen yang tidak diimplementasikan, tetapi dokumen itu dijalankan untuk diimplementasikan. Sangat luar biasa sekali Kak, betul yang dibilang Kakak tentunya bahwa ternyata banyak sekali perempuan selalu menjadi mendapatkan label dan stigma tentunya, terutama dalam ranah domestik, KDRT dan lain sebagainya. Kakak bilang tadi bahwa istri kerap kali selalu menjadi pusat inferior. Mereka selalu mengatakan bahwa perempuan tuh ketika menjadi istri berarti selalu di bawah. Nah, hal yang seperti ini kayak kadang-kadang kita kerap kali mengkampanyekan, tapi masyarakat kurang tahu akan hal itu. Kak, tentang kesetaraan tadi Kakak bilang, selalu banyak sekali orang-orang mungkin pro-patriarki di luar sana yang menganggap bahwa setara itu yang konsep Anda bilang itu mungkin salah lain sebagainya. Mungkin setara yang dimaksud adalah kalau gitu perempuan bisa dong kerja jadi kuli dan sebagainya. Nah, mungkin mereka agak logical fallacy nih Kak. Boleh kasih tahu sebenarnya setara dengan level apa yang Kakak maksud seperti itu, agar mereka yang tidak teredukasi ataupun mereka yang merasa bahwa perempuan tidak seharusnya setara bisa terbuka pikirannya. Ya. Kalau menurut saya setara itu apa yang ini saya di luar dari konteks agama ya. Betul. Menurut kacamata saya, kata setara apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan. Kalau ranah paling kecil ya, negara paling kecil itu secara sosiologis itu adalah rumah tangga. Ya. Jadi kalau di dalam rumah tangga misalnya pembagian peran, saya contohkan pembagian peran, memasak, mencuci, itu pada dasarnya bukan kodrat perempuan. Menjaga anak itu bukan kodrat perempuan. Itu adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang menjadi kodrat perempuan itu ya, yang menjadi kodrat perempuan itu bahwa dia memiliki rahim yang berfungsi untuk hamil, memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui, dan memiliki vagina yang berfungsi untuk melahirkan. Tetapi tidak semua perempuan bisa melakukan fungsi organ tersebut, karena ada juga perempuan yang tidak bisa melahirkan, kan gitu toh. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa melahirkan, tapi dia tidak mempunyai anak. Bisa saja dia mempunyai anak dengan cara adopsi, kan gitu toh. Jadi saya tekankan bahwa mengurus rumah tangga, mencuci, memasak itu bukan kodrat perempuan. Yang menjadi kodrat perempuan bahwa dia memiliki rahim yang berfungsi untuk hamil, memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui, dan memiliki vagina yang berfungsi untuk melahirkan. Tetapi ingat, karena ini konsep ini kadang di luar sana tidak bisa membedakan yang mana yang namanya kodrat, yang mana yang namanya pembagian peran dalam keluarga. Jadi inilah yang selalu kita simpang siur. Ketika istri tidak memasak, ketika istri tidak mencuci pakaian suami, dianggap dia sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang istri, padahal tidak. Kodrat istri bahwa dia memiliki rahim yang berfungsi untuk hamil. Saya harus tegaskan ini, bahwa dia memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui, dan memiliki vagina yang berfungsi untuk melahirkan. Betul. Intinya itu kodratnya yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dipertukarkan dengan laki-laki. Jadi menurut saya seperti itu. Bicara setara ya, kalau berbicara kita setara, bahwa aku dan pasangan aku itu pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan itu adalah peran masing-masing. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali ya Kak. Iya, jadi memang pembedaan antara kuadrat dan peran ini menjadikan pembicaraan perempuan menjadi kayak tidak akan ada habis-habisnya. Apalagi perempuan yang lekat dengan pelabelan dan stereotip, diskriminasi, bahkan lekat dengan yang namanya kekerasan yang berupa verbal gitu. Jadi memang kayaknya kalau mau bicara perempuan ini sangat lekat soal dengan kekerasan ya.
Nah, saya mau tanya juga nih buat Kak Grace, melihat dari situasi yang ada ini, melihat dari apa yang sudah disampaikan Kak Maspa dan juga Kak Titin, bahwa memang perempuan itu lekat dengan kekerasan, ada tidak sih pesan khusus yang bisa Kak Maria Grace berikan kepada Sobat Apik? Kira-kira apa saja, melihat Kak Maria Grace ini bisa bilang salah satu orang yang cukup berani tampil di media sosial, cukup aktif dalam urusan kecantikan, ada tidak sih tips dan pesan kakak untuk teman-teman Sobat Apik semuanya agar mereka bisa termotivasi sebagai perempuan itu ya, kalau sudah lekat dengan kekerasan, sudah lekat dengan diskriminasi, harapannya tidak tambah terpuruk, Betul. harapannya tidak tambah tidak makin bersembunyi, tapi bagaimana mereka mengeluarkan inner beauty mereka ya begitu, apalagi bisa mungkin melihat dari keseharian Kak Maria Grace. Oke, saya satu nih tadi dengar dari kakak menyampaikan bagaimana tentang kesetaraan ya. Kesetaraan itu tadi saya belajar satu hal. Menurut saya juga sebagai wanita yang mungkin belum berkeluarga juga, wanita muda, kesetaraan bagaimana mungkin ada yang laki-laki tidak bisa, tapi perempuan bisa. Dan bagaimana itu bisa bersatu, itu saling melengkapi gitu. Nah, mungkin apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya kita sudah merasakan apa yang tidak enak di hati, terutama apalagi kekerasan verbal itu paling tidak bisa terlihat. Tadi Kak Titin sempat sampaikan mereka tahu mereka mengalami itu, tapi mereka tidak menyadarinya. Itu saya rasa paling banyak mengenai kekerasan verbal yang dimana cuman mau melupakan. Karena saya pribadi juga tadi saya sampaikan mungkin banyak ini hal-hal yang saya rasakan tentang kekerasan verbal, tapi saya tidak menyadarinya. Itu. Nah, mungkin teman-teman jangan jangan pernah mau menyerah. Mungkin susah, memang susah, tapi itulah proses. Karena saya pribadi pun bisa mungkin mencapai sesuatu hal yang saya inginkan, atau mungkin orang lain mengagumi hal tersebut, itu melewati proses yang cukup panjang, dan proses itu juga proses yang berat gitu. Nah, bagaimana kita bisa, saya pribadi melewati hal tersebut, saya mencoba mencari lingkungan yang bisa mendorong saya, melindungi saya, mensupport saya. Nah, untuk mencari lingkungan itu memang juga cukup susah. Kalau mungkin di rumah kita tidak bisa dapatkan, coba cari di luar. Nah, di luar ini kadang mungkin orang agak khawatir, wah yang mana ini yang lingkungan yang mungkin kita merasa diterima, ternyata lingkungan itu tidak baik. Nah, itulah kita coba pintar-pintar bagaimana ya cara menilai apakah lingkungan ini membawa dan menerima kita ke hal yang baik atau ke hal yang negatif. Itu sih, jadi kayak kita sebagai perempuan bukan saja mengikuti alur, tapi kita harus pintar-pintar juga memilih mana yang baik untuk kita, karena apa yang kita lakukan memang hari ini itu sangat mempengaruhi ke masa depannya kita. Itu sih kalau saya. Benar sekali ya Ardia. Jadi kalau pengaruh lingkungan itu memang sangat mempengaruhi bagaimana kita berproses. Ini memang kita harus perlu memilah nih, kita harus di mana supaya kita bisa nyaman juga. Terus kalau bisa dibilang itu juga salah satu bentuk terima kasih kepada diri ya, karena menempatkan diri dengan lingkungan yang baik juga bisa kayak mau dibilang menyelamatkan diri kita ya. Karena mencari lingkungan yang suportif itu sangat-sangat tricky. Kadang-kadang kita pikir suportif, ternyata tidak. Jadi betul, itu salah satu survive skill yang harus kita lakukan agar terhindar dari kekerasan tadi sudah kita sebutkan ya. Mungkin ini Kak, sorry, saya satu pesan paling penting sebagai generasi muda. Satu yang paling penting, kita itu perempuan adalah berharga. Wah. Sebagaimanapun kita pernah melakukan kesalahan atau bahkan orang melemparkan perkataan yang tidak layak buat kita, percaya dalam hati, tanamkan dalam hati kalau kita itu berharga. Perempuan itu berharga. Iya, keren banget. Dan kemudian Katin, kita mau ngebahas tadi soal Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tuh sudah dibahas panjang lebar akan hal ini. Dan tentunya sebagai seorang lawyer kakak juga, dan sebagai seorang perempuan, dan juga sebagai seorang istri dan juga ibu, kira-kira ada nggak sih yang ingin disampaikan terhadap perempuan-perempuan Indonesia di luar sana? Baik, bicara soal kekerasan yang dialami oleh perempuan tentunya itu sangat disayangkan ya, karena memang setiap individu itu punya hak
yang sama baik di mata hukum maupun kebebasan lain baik secara bersuara dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita perempuan untuk bersuara saja sudah dicekik istilahnya, itu maka kita tidak akan bisa melakukan hal yang lebih positif lagi. Dan harapannya sih bagi perempuan-perempuan yang sekiranya pernah mengalami atau sekarang ini lagi mengalami, tentunya yang pertama jangan takut. Yang pertama ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Artinya dia sudah menyadari apa yang terjadi pada dirinya, kemudian juga dia juga berupaya apakah bisa mempertimbangkan ya, artinya seperti itu. Apakah dia akan hanya stuck di tempat saja atau dia berani keluar dari lingkaran itu sendiri. Dan melalui momentum kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, saya sangat berharap sekali, bahkan semua mungkin penggiat-penggiat sosial dan lain sebagainya, penggiat HAM dan lain sebagainya, itu berharap bahwa kasus-kasus kekerasan yang sekarang ini lagi marak terjadi itu tidak lagi terjadi, dan kemudian juga negara terutama itu harus hadir lebih aktif lagi misalkan seperti itu. Kemudian juga masyarakat juga mulai sadar, terutama mereka tahu dulu, mereka tahu, kemudian mereka sadar, kemudian mereka mau bekerja sama, bergerak bersama untuk terus memperjuangkan hak-hak yang bisa hak-hak secara hukumnya untuk bisa diperjuangkan seperti itu. Luar biasa ya. Dan satu juga yang selalu saya sampaikan ke forum-forum sebelumnya, bahwa ketika perempuan mengalami kekerasan, stop gitu kan, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, berani melapor itu hebat. Kemudian juga dari kita juga seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa jika kita sudah mengetahui kekerasan yang terjadi, maka kemudian kita sudah harus tahu kemana arahnya kita untuk melapor. Maka satu hal juga yang saya sampaikan, jika bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Luar biasa. Menarik sekali. Baik, saya mau lanjut ke Kak Maspa nih Pak. Kak, memaknai momen 16 HKTP ini, kira-kira ada tips atau saran buat sahabat Apik ke depannya untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan? Oke. Kalau pesan saja, hanya satu saja ini pesannya, bagaimana kau menghargai hak orang lain sama layaknya kau menghargai hak atas otoritas tubuhmu sendiri. Dapat banget ya. Luar biasa. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama teman-teman semua, teman-teman sahabat Apik di luar sana, bahwa penting sekali untuk melakukan kampanye dan juga kesadaran terhadap kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Karena kita tidak henti-hentinya untuk selalu mengulang ya Kak. Kita tidak akan henti-hentinya selalu mengulang, dan tentunya dengan melalui podcast ini ke depannya akan ada episode-episode berikutnya yang akan membahas tentang perempuan, gak cuma perempuan, tapi bagaimana cara kita memberantas diskriminasi dan juga stigmatisasi tentunya. Benar sekali, karena kalau berbicara soal perempuan memang tidak akan ada habisnya, karena akan selalu dilekatkan dengan diskriminasi dan juga stigma. Betul. Sebelumnya terima kasih banyak buat ketiga narasumber Luar kita biasa. yang sudah mau berbagi ya. Keren sekali loh, saya sampai harus menyimak kayak dan mereka tuh punya banyak sekali pengalaman dari berbagai background tentunya ya. Tentu ya, ini sangat menarik sekali untuk dijadikan bahan refleksi juga untuk setiap perempuan yang menonton ya. Sesuai dengan tema 16 HKTP 2023, kenali hukumnya, lindungi korbannya. Jangan takut untuk melapor, berani melapor, itu hebat. Salam keadilan. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga like YouTube kita, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga, karena berikutnya akan ada yang menarik lagi untuk podcast-podcast berikutnya. Saya Ardiansyah. Saya Gaby. Sampai jumpa.